semuanya, apa kabar? Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan. Kita bersyukur jika pada hari ini, hari Minggu, kita boleh dengan hati yang bersukacita datang menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kenapa? Karena hari ini adalah hari Paskah. Hari Paskah adalah hari kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang hidup. Dia hidup dan dia telah mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa lagi. Tuhan Yesus menang atas maut. Karena itu adik-adik, kita mau dengan bersukacita, kita mau memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memuliakan Tuhan dengan puji-pujian, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur jika pada sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk datang menyembah Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Kami berdoa kiranya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan, kami boleh mengagungkan Tuhan, dan kami juga boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus telah menang, mengalahkan maut. Mari kita memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Adik-adik, kita punya Tuhan Yesus yang mati bagi kita. Kita punya Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat bagi kita. Kenapa? Karena Yesus amat mengasihi kita. Yesus sahabat kita yang sejati. Mari kita memujikan lagu Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti,
sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Adik-adik, kita akan bersama-sama merenungkan cerita firman Tuhan. Baiklah, sebelum kita merenungkan cerita firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan mengasihi kami dan mencintai kami. Kami bersyukur kami boleh merayakan hari Paskah pada hari ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Karena itu ya Tuhan, kami percaya Engkau telah mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa atas Engkau. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maut tidak menguasainya. Karena itu ya Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh berbicara kepada kami. Kiranya kami boleh semakin mengerti dan memahami. Dan kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pada hari ini kita akan merenungkan cerita firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Nah, adik-adik boleh bersama-sama kita melihat bagian firman Tuhan hari ini. Adik-adik boleh membacanya di rumah masing-masing dan boleh mengikutinya sehingga kita boleh bersama bertumbuh dalam Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membahas cerita firman Tuhan, temanya adalah kebangkitan Yesus. Jadi setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi mereka dengan hati yang sedih, mereka berduka cita. Kenapa? Karena mereka baru saja kehilangan Tuhan Yesus yang mereka kasihi. Nah, lalu terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring." Nah, adik-adik, kita melihat bagian firman Tuhan dalam hal ini ya. Ketika para wanita mau datang untuk merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus, yang ada terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan terlihatlah malaikat Tuhan. Nah, kubur itu telah kosong, Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik, ketika berada dalam situasi ini, para wanita itu kaget. Wah, mereka kaget sekaligus bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea dan di sanalah kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Lalu mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Nah, kabar ini adalah kabar dari sukacita. Jadi mereka pun bersegera untuk pergi memberitahukan murid-murid Tuhan Yesus yang lain kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini jelas ingin mengatakan kepada kita kalau Tuhan Yesus telah bangkit dari maut. Nah, melalui cerita firman Tuhan kita dapat belajar 3 hal. Yang pertama adalah firman Tuhan telah digenapkan. Jadi jika selama ini ya kita mendengarkan firman Tuhan dari perjanjian lama, dari apa yang Yesus ajarkan, kalau
akan mati, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga. Dan itu menjadi kenyataan. Nah, itu sudah tergenapi. Yang kedua adalah Tuhan Yesus membuktikan apa yang telah dikatakannya. Jadi adik-adik, kalau namanya cerita-cerita belaka itu pasti tidak bisa terbukti. Tapi yang Tuhan Yesus katakan itu benar-benar terjadi. Berarti itulah merupakan kebenaran. Ya, bukan hanya perkataan orang saja, tetapi ini adalah kejadian yang sesungguhnya. Dan yang ketiga adalah kita melihat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus membungkam para imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang sempat meragukan Tuhan Yesus, yang mereka tidak percaya dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, tetapi telah menjadi kenyataan kalau Tuhan Yesus bangkit dari maut. Nah, adik-adik, bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada suatu sukacita besar ketika kita membaca firman Tuhan hari ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah bangkit dari maut. Maka iman yang kita yakini selama ini tidaklah sia-sia. Ini adalah bukti dari kebenaran yang sesungguhnya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus setiap kita. Kita manusia berdosa dan tidak pernah bisa sampai kepada Tuhan kalau tanpa pengorbanan Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan Yesus telah berkorban bagi setiap kita, menggantikan kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, itu membuktikan kalau Dia hidup dan maut tidak menguasainya. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dikuasai oleh maut. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mengimani, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita yakin dengan iman kita, kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Nah, ada suatu keyakinan akan kehidupan di dalam Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, dengan kebangkitan Kristus kiranya membuat kita semakin hari semakin yakin akan iman kita boleh semakin bertumbuh. Jadi adik-adik, kiranya hari Paskah pada hari ini membuat kita semakin giat lagi dalam membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman-Nya. Kiranya melalui hari Paskah hari ini memberikan kehidupan yang lebih baik, sukacita yang lebih besar kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita beritakan berita gembira ini, kebangkitan Kristus bagi semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus setelah mengalahkan maut. Engkau bangkit, Engkau hidup, dan kami beriman kepada Engkau. Kami percaya iman kami tidak sia-sia, karena kami yakin di dalam Engkau ada kehidupan, ada kekekalan, ada keselamatan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Inilah ayat hafalan kita dalam sepanjang minggu ini. Kiranya kita boleh menjadi saksi atas kebangkitan Tuhan Yesus dan menceritakannya kepada orang. Nah, adik-adik, berikut ini ada juga kuis Alkitab untuk kita baca, lalu kita jawab ya pertanyaan-pertanyaan itu. Supaya apa? Supaya pemahaman kita akan Alkitab semakin lebih baik. Berikut ini juga ada video tentang prakarya. Nah, adik-adik boleh mempraktekannya di rumah masing-masing.
mengingat Tuhan Yesus yang telah bangkit dari maut, kita mau merayakannya dengan penuh sukacita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, rayakan Yesus, rayakan. Ibadah sekolah minggu pada sore hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sekolah minggu yang boleh kami ikuti. Kiranya kami boleh tetap setia menjadi anak-anak Tuhan, di saksi Tuhan yang memberitakan tentang kabar kebangkitan Kristus. Tuhan, kami bersyukur untuk sekolah minggu pada hari ini. Kiranya kami boleh semakin bertumbuh dalam iman kami boleh menjadi seperti apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari adik-adik, kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin dan bersyukur semuanya karena anugerah Tuhan. 来，我们念祝祷文。我们在天上的父，耶和都祝福的名为圣，严父的国降临，严父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，人出我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀、全圣父的，直到永远。阿明。Ibadah sekolah minggu kita pada hari ini telah selesai. Dan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Paskah, sampai jumpa minggu depan.